Welcome to my channel. Ya teman-teman, saat ini gue berbicara pertandingan antara Indonesia dan Filipina baru saja berakhir, di mana kita semua sudah mengetahui hasilnya. Indonesia harus mengakui ketangguhan dari Askals melalui gol dari titik putih yang diciptakan oleh penyerang mereka bernomor punggung 10, Bjorn Martin Christensen. Ya, gol yang diciptakan pada menit ke-63 dari titik putih setelah Muhammad Ferrari, kapten sekaligus pemain belakang dari Persija, melakukan kesalahan. Ya, Muhammad Ferrari melakukan sikutan kepada salah seorang pemain Filipina yang membuat wasit akhirnya setelah berkonsultasi dengan wasit VAR akhirnya memutuskan untuk menghukum Indonesia dengan tendangan penalti. Gol yang tentunya diselesaikan dengan baik oleh Christensen dan membuat akhirnya Indonesia tersingkir di turnamen 2 tahunan ini. Ini adalah untuk kelima kalinya Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya, atau ke babak knockout stage, atau ke babak semifinal, di mana tahun 2007, 2012, 2014 dan 2018 Indonesia juga mencatat hal yang sama, gagal untuk melewati fase grup. Meski demikian, tadi mungkin kalian sempat sayup-sayup mendengar nama Sintayong dilantunkan atau digaungkan di Stadion Manahan di Kota Solo. Dan walaupun demikian, tentunya nanti setelah ini akan ada konferensi pers, akan ada sesi tanya jawab dan ada mix zone yang tentunya kita akan mencoba bertanya, ya, bagaimana atau kenapa hal ini bisa terjadi. Memang banyak yang mengatakan skuad ini turun dengan tidak sempurna. Sebagian besar pemain itu dihuni oleh pemain yang usia masih sangat belia. Bahkan ada yang 17 tahun seperti Arkan Kakak, sisanya adalah maksimum 22 tahun kecuali Asnawi yang sudah memasuki 24 tahun. Indonesia tentunya harus mulai melakukan evaluasi, di mana para pemain muda ini walaupun memang di awal-awal ya mencatat kemenangan 1-0, namun kemudian mulai turun trennya, terutama ketika kita gagal mengalahkan Laos 3-3 di tempat yang sama di Stadion Manahan Solo. Di pertandingan ketiga kita memang sempat ya katakanlah memberikan harapan, ya, ketika di awal-awal menghadapi Vietnam di Fitri, kita sempat menahan mereka dan membuat Vietnam kesulitan. Namun di babak yang kedua akhirnya keberuntungan itu datang kepada Vietnam dan Indonesia harus menelan kekalahan 0-1. Dan di pertandingan terakhir, seperti yang gua ulas di awal, Indonesia harus takluk dari Filipina yang secara peringkat jauh di bawah kita. Padahal di pertandingan yang sama di tempat lain, Vietnam quote by quote dalam tanda kutip berhasil membantu kita dengan mengalahkan Myanmar dengan skor 4-0. Tapi apalacur, kita gagal memaksimalkan peluang tersebut. Bahkan di masa injury time yang diberikan wasit selama 11 menit, bahkan lebih dari itu, karena memang banyak ya kejadian-kejadian yang tampaknya digunakan oleh Filipina untuk mendelay pertandingan dengan berpura-pura jatuh dan sebagainya. Tapi kita juga harus berkaca pada permainan kita yang itu tadi, ya, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian juga reaktif seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari dan akhirnya berujung pada kekalahan. Nah teman-teman semua, tentunya ini bukanlah catatan yang diinginkan oleh fans, ya, netizen. Walaupun memang kita sekali lagi turun dengan bukan kekuatan terbaik, tapi perlu dicatat bukan hanya Indonesia yang punya skuad dengan rataan usia yang muda. Kalau kita sedikit mengaca kepada Laos juga demikian. Mereka juga menurunkan pemain yang relatif muda. Bahkan Thailand juga mengkombinasikan antara pemain muda dan pemain yang tua. Dan tapi mereka ternyata masih bisa compete, ya, terutama Thailand yang bisa menghajar Timor Leste dengan skor 10-0, kemudian juga mengalahkan Singapura 4-2, sempat tertinggal 2-0 bahkan, dan juga mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Nah teman-teman semua, saat ini gue berbicara, ya, para pemain tim nasional Indonesia melakukan victory lap untuk memberikan apresiasi kepada para fans yang hadir di Stadion Manahan Kota Solo. Karena bagaimanapun juga para pemain ini masih sangat muda. Kita berharap dari mereka ada lahir 1-2 pemain yang mungkin nanti bisa untuk dipakai di kualifikasi Piala Dunia nanti yang akan kita jalani kurang lebih 2,5 bulan dari sekarang, bahkan mungkin 3 bulan dari sekarang, ya, karena nanti
tanggal 20 Maret 2025 kita akan melawat ke Sydney Football Stadium untuk menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 menghadapi Australia tentunya, dan juga selang 5 hari akan melawan Bahrain ya di GBK tanggal 25 Maret. Apa boleh buat, itulah hasil yang memang bisa dipersembahkan oleh para pemain Indonesia. Masih banyak PR yang akan harus dikerjakan, mulai dari skill dasar, kemudian pemahaman pertandingan, dan juga kerjasama pemain yang kita lihat tadi sangat-sangat jauh dari sempurna. Padahal kita lihat Filipina bahkan dengan keunggulan pemain 10 pun sebenarnya mereka juga tidak terlalu banyak mendapatkan peluang. Namun itu tadi kita tidak bisa memanfaatkan di awal-awal pertandingan ketika kita cukup dominan dan Filipina lebih banyak bertahan. Nah teman-teman semua, mungkin untuk sementara ya itu dulu laporan gua terkait dari hasil di pertandingan terakhir ya grup B buat Indonesia di Piala AFF kali ini. Memang ini sekali lagi bukan hasil yang diinginkan, bukan hasil yang pasti membuat kita mood untuk mengakhiri tahun baru. Dan seperti biasa gue yakin setelah ini akan banyak perdebatan, akan banyak diskusi, akan banyak juga pro dan kontra. But let it happens. Dan itulah sejatinya dalam sepak bola, banyak perbedaan, banyak ketidakseragaman yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk memperbaiki tim nasional ke depannya. Nah teman-teman, setelah ini kita akan menghadiri konferensi pers, akan datangi juga Mixzone. Mudah-mudahan ada pernyataan yang bisa menjelaskan kenapa semua ini bisa terjadi, kenapa Indonesia akhirnya gagal untuk melakukan Filipina yang sebelumnya hanya satu kali mereka bisa mengalahkan kita, tapi ini menjadi kekalahan kedua kita bagi Filipina sepanjang sejarah pertemuan antara Garuda dan Askals. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu laporan dari gua terkait dengan kegagalan Indonesia lolos ke fase semifinal di AFF Mitsubishi Cup 2024. Setelah ini gua akan terus mengupdate soal tim nasional kesayangan kita, baik di ajang yang baru saja berlangsung yaitu di AFF Mitsubishi Cup 2024 maupun juga di tim nasional senior yang sudah harus mulai menatap ya kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung Maret nanti. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan jangan lupa ya dukung terus Garuda apapun yang terjadi. Sampai jumpa di video gue yang lainnya, dan terima kasih. Sekian laporan gue dari Solo dan kembali ke Jakarta. It's time for coming home.